guys. Perkenalkan, nama Saya Muhammad Ilham Ramdan. Nama saya Muhammad Syah. Nah, ini kita dari kelompok sejarah yang membedah pemikiran dari Haji Agus Salim nih. Nah, kita di sini bertujuan ingin membuat podcast. Di mana podcast itu menceritakan tentang Haji Agus Salim. Nah, podcast ini juga berbarengan tugasnya sama membuat karya tulis ilmiah yang dikasih tugas sama Bung Ali. Jadi ini tugas akhir sejarah minta di kelas 12 penutupan sebelum kita melaksanakan ujian-ujian yang lainnya. Nah, soalnya sebelumnya itu kita kelas 11 ya. Iya. Kita buat film nggak sih yang kita ingin kelompok yang film Soekarno. Nah, sebelumnya kita kelas 11 buat film dan dikasih waktu lumayan lama. Ini juga kita dikasih waktu juga lumayan lama. Nah, sekarang mumpung ada kesempatan kita ketemu buat bikin podcast biar bagus podcastnya. Iya. Selalu menyaksikan. Nah, sekarang gue masuk ke podcastnya. Ceritanya kan gue kan hostnya ya. Nah, terus kan gue tuh kan nggak terlalu tahu sama sejarah atau tokoh Haji Agus Salim gitu. Jadi di podcast gue ini gue memandu dua orang yang emang udah tahu banget, yang udah belajar banyak sama Haji Agus Salim itu. Oke, berarti nah, si podcast gue ini sekarang aku pengen bahas Haji Agus Salim. Dulu kan tahu banget nih, kemarin itu udah ke perpustakaan ya kan, gue belajar baca buku. Tapi tadi juga beli bukunya kan jadi gue beli bukunya. Ini dia sih lepas. Nih mana nih? Tuh. Ini buku lebih sampai dulu nggak minjem, jadi kayaknya mereka tuh udah tahu banget. Makanya gue di sini host doang, memandu acara doang. Nah, karena Haji Agus Salim nih, keren coy, dia benar-benar wah, salah satu tokoh diplomat yang sangat bisa dibilang berpengaruh lah dalam kemerdekaan Indonesia ini. Makanya kayak gue tertarik banget nih sama Haji Agus Salim ini. Itu harusnya berapa? Bahkan dia bisa bahasa Arab. Nah, benar-benar Dari Jerman, Inggris, ada Turki, Jepang, yang terbaru berarti ya Jerman. Jadi dari saya ini, Wah, emang kalau udah beda ini saya dia orang yang habis itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong, dia tuh lahir tuh di tahun 1884. Ya, dia lahir di Kota Gendeng, kalau lu tahu. Mana itu? Itu di daerah Sumatera Barat. Wah, lumayan jauh dari sini. Ya, kalau lu tahu ya, dia tuh kayak termasuk salah satu keluarga terpandang lah di situ. Bangsawan. Bangka ya, Kak. Yoi, soalnya terbukti nih waktu dia masih remaja tuh dia sekolah kan. Nah, dia tuh sekolah di ISL. Betul kan ISL? Iya, ELS ya, gitu. Nah, lu tau lah, ELS itu kayak sekolah yang wah banget gak sih? itu cuma menerima bank Eropa. Iya, Berarti pejabat nantinya berada. bener yang di mana nih? Bapaknya si Haji Agus Salim ini itu bapaknya pejabat. Nah, Sudah posisi yang tinggi lah. Nah, makanya itu dia tuh kayak bisa melakukan sekolah itu. Namun, Tadi dulu. Ini kembali lagi ke LS. LS itu yang tadi lagi ya. Europe World School. bener-bener tadi itu. Sekolah dasar Eropa, kalau tingkat LS cuma sekolah dasar dari Indonesia Belanda Indonesia. Iya, nah, Menggunakan bahasa Belanda. Oh, di sekolah itu bahasa Belanda. benar. Berarti bilingual kalah mainnya loh. Kalah. Ini bahasa Belanda. Bener. Bilingual bahasa Nah, Belanda. lu tahu zaman-zamannya itu. Nah, di sekolah ini tuh Pak terima pribumi. Wah, ini kacau. Ya, Zaman aja gue ini dia orang pribumi yang bisa masuk situ. makanya kayak jarang banget sih waktu itu tuh. Nah, dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang ada di Haji Agus Salim tuh, wah, dia sangat berprestasi di situ aja. Jadi nggak rugi ya kalau Bener, nggak rugi dia. Kalau lu tahu nih ya, dia lulus sebagai salah satu lulusan terbaik waktu itu. Dia itu bahkan sampai jadi anak saya karena dulunya sama temennya
benar-benar sampai ada rumor bahwa itu bisa jenius tanpa mengapain belajar itu tapi enggak ya padahal aslinya ya dia cuma manusia biasa, dia juga cerdas lah untuk mendapatkan ilmu, dia belajar dan dia jadi ada yang instan tiba-tiba gitu ya. Dia itu dulu belajar pas pulang pas malam-malam di konten dia. soalnya tuh dia kayak biar bisa fokus gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan dia belajar di rumah tuh kan kadang-kadang banyak distract-nya, banyak gangguan. Ada keluarga Iya. sama itu biasanya kan kalau di kayak zaman dulu maksudnya kedua Iya. banyak yang ada main jelas gila di lotek belajar Gila, oke yang lanjut belajar jadi kan ya nanti hasil kan sih. Iya, kebayang aja kan loteng. Kalau dipikir-pikir loteng itu kayak bullshit gitu. Kalau anak kita yang emang suka main, dia loteng itu sampai pernah belajar. Karena gue suka. Nah, dia tinggal anak kita kadang yang udah di kamar aja terus aku kesini loteng biar Dari hasil belajarnya itu dia menjadi salah satu yang terbaik di sekolah L ini pada zamannya. padahal saya kan Bener. Terus, nah nggak tanggung-tanggung ya, dia melanjutin dia nih, dia tuh lanjutin jenjang sekolahnya tuh di HSD, HBS ya HBS. Nah, apa? HBS. Nah, kalau lu tahu itu HBS itu juga salah satu sekolah yang top loh sih, mirip-mirip sama ILS. karena kan itu Benar. jadi si HBS itu sekarang sama Nah, Oh, ini gue baru lihat aja nih, baru bisa lagi di Wikipedia. Holzburger School itu kan dalam bahasa Belanda itu lebih baru. Berarti disingkat HBS adalah pendidikan menengah umum pada zaman penjajah ke para Belanda, Eropa, Tionghoa dan elit di sini dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Masa studi HBS berlangsung dalam 5 tahun atau sekarang dengan guru AMS, SMP, plus SMA. Berarti emang habis dari AMS langsung HBS Blender ya. emang dan udah dia dan semenjak masuk HBS pun dia kagak ngendorin belajarnya, dia makin giat belajar, terbukti dia jadi lulusan terbaik lagi. Gila banget. Dua sekolah elit, dua lulusan terbaik. Aduh, makanya tuh kayak itu kan sayang banget nih untuk ini. Pinter banget ya emang dia. Belum lagi setelah itu tuh dia kayak berpengaruh gitu loh sama negara kita. Dia jadi diplomat besar yang terpandang. Akhirnya sih lulusan terbaik ya kan. Ada di banyak juga kan di sejarah yang nulis prestasi-prestasinya kan di Macam nah, karena kalau kita bikin podcast ini kayaknya nggak cukup buat jelasin semuanya jadi kita bakal ambil yang satu intinya aja gitu ya. karena kita mau tahu tentang Intinya aja karena kan dikasih waktu kan cuma 15 menit. Sedangkan buat menceritakan semua jasa-jasa jadi itu tuh nggak cukup buat 15 menit. Jadi mungkin kita sekarang bilang intinya aja. jadi udah 7 menit iya, ada 8 menit batang. Jadi kita lagi 8 menit. Nah, nih katanya nih ya, Haji Agus Salim tuh pernah tahu bekerja di konsultan Belanda yang dimana tuh dia berperan sebagai pengarah jemaah umroh kalau nggak salah itu dia di Arab. Keren banget. Ya, Ini dia bikin orang umroh, orang secara kan berarti dia harus lebih bahasa gitu. Kita harus bisa ngomong cara komunikasi dia. benar di sini. dia tampil udah bisa bahasa Arab Iya. juga dia udah mungkin pendidikan ke Arab dia itu mungkin kayak saudara jauhnya di Arab yang udah beragama Emang seperti itu ya. Nah, kalau masalahnya waktu di Arab itu dia juga memperdalam ilmunya nggak sih? dia Wawasan dan pandangannya mengenai agama Islam dan dia juga memperdalamnya itu. kan udah dia jadi konsultan Nah, kalau itu tapi yang gue itu
dia itu belajar sama orang yang udah buat batu misalnya ya, bahkan sama orang itu dia itu punya hal ilmu gitu. Emang dasarnya dia suka ilmu, makanya jadi ilmu. Gak heran sih dia kalau nggak salah dia tuh di Arab 5 tahun ya, 5 tahun habis itu balik lagi ke sana, balik lagi ke Indonesia kan. Nah, dan disinilah mulai merintis dunia kan gitu. Karirnya sebagai diplomat di dunia politik. benar. Tapi itu sih dia bukan politik Ya, apa itu jadi kayak jadi perpanjangan orang gitu lah. Banyak ngurusin gituan. nah kalau nggak salah Jago Salim itu juga dari organisasi nggak sih? Ya, dia juga masuk dalam organisasi Serikat Islam. Ya. Itu pas masa-masa dia itu ada yang Gimana tuh Pi? Oh, kamu tidak ngerti itu. Padahal rencana kan dia kan dulu pernah di sekolah yang bahasanya aja udah bahasa Belanda. Kenapa tuh? itu gara-gara dia itu sering banget PHP sama Belanda, kayak yang tidak pasti Belanda ya ini apa pribumi. Iya. Ada yang dia tinggal sama Belanda itu dia bahkan sampai bikin sekolahnya sendiri untuk mendidik pribumi biar berpintar. Jadi jiwa nasional itu udah kuat ya. Padahal dia kan RS, WBS, orang Belanda. Tapi dia tuh nggak mengakui Belanda itu. Dia Iya. orang pribumi masih tanah air gitu. Gimana dia lahir. Makanya dia membela Indonesia karena jiwa nasionalis jadi Makanya dia tuh menjadi salah satu tokoh yang terkemuka bagi melawan Indonesia. Nah, dimana kayak dari ceritanya dia ini dia sangat menginspirasi dari kita. Bayangin pada masa-masanya Belanda menjajah dan berkuasa gitu kan. Nah dia tuh masih bersemangat untuk belajar mencari ilmu lebih dalam agar bisa membantu negaranya sendiri. Keren nggak sih? banget. Dia berjuang di negara orang, tapi kalau di negara sendiri bahkan negara yang Belanda yang telah menjadi Akbar di Indonesia itu masih bela Indonesia. Iya. Makanya tuh kayak jadi gue sendiri tuh kayak tertarik banget sama novel. Wah, tapi ya gua dari baca nih, ketika lulus dia berhasil menjadi alumnus terbaik di AWS di India Belanda. Nah itu dia, makanya kayak dari mulai prestasi terus juga tindakan-tindakannya ya gimana dia semangatnya juga untuk bangsa Indonesia ini kayak bukan main coy. Dia benar-benar suatu tokoh yang bisa dibilang menginspirasi kita para kaum muda nih ya untuk lihat toh walaupun di keadaan yang sulit ini gue bisa berprestasi dan gue bahkan bisa gimana ya membela negara gue dengan cara gue sendiri. Emang kalau kita ya beda banget sama negara orang sekarang yang biasanya lo lihat yang pejabat di pemukiman itu saya banget kalau pemimpin itu adalah kita kayak dari istri dan tadi Apa tuh? artinya artinya ya memimpin kalau kita terus itu kan ada masa pada saat itu kan ada kayak itu ada kalau nggak salah sosok itu lagi nyindir tuh nyindir si Agus Salim Kenapa tuh? kata-katain secara halus dia enggak Oh iya bukan di sana gue tahu tuh ceritanya tuh. apa itu hewan apa itu terus nih epicnya itu gue sampai ngangkat sama Iya, gue tahu tuh cerita tuh. Gue tahu. habis itu kan dibalas tuh sama Haji Salim Nice. iya terus siapa dia bertemu di situ sosok apa anjing Ya, itu epic moment sih. Epic moment sekaligus kocak moment. Iya. Ya, langsung ngikut menurut saya.
income udah, bayangin dia digituin sama orang yang dia hina, apa nggak malu dia kan? Iya. Kocak. Sebenarnya kalau main ML tuh udah yang kambing tuh, kurang semua hasil kembali gitu. Iya. Terus udah recall balik. Iya. Udah recall balik kita balikin. Bener-bener udah kayak udah tinggal menang tapi dibalikin gitu. Iya. Dia sih malu banget itu apa? Aduh, jadi kayak berarti emang secara prestasi akademik dia tidak bisa diragukan lagi lah untuk prestasi pacar. Terus kalau masalah dia tuh masuk ini kan serikat Joro Minoto ya kalau nggak salah ya. Dia kan ya gitu ya. Nah itu dia tuh jadi salah satu tokoh terkemuka di organisasi tersebut tau. Hanya itu. Emang nggak di mana-mana di tempat dia di tempat di mana juga bersinar ya. Benar banget. Terus di sinarnya itu berhak positif bagus. Bener, itu kayak nunjukin kalau nilai value dia tuh bagus Emang. Kita beruntung juga sih sama kemarin dikasih tugas buat ngebahas dia Iya, jadi itu jadi suatu Iya. suatu topik yang menarik untuk dibahas gitu. Iya. Dan dari tugas ini kita jadi tahu gitu kalau pahlawan di Indonesia itu sebenarnya banyak, nggak cuma Soekarno, nggak cuma Hatta, tapi masih banyak tokoh-tokoh lain yang berperan penting nih dalam mereka. Iya. Dan salah satunya ini Haji Agus Salim ini kan. Seru banget. Nah, baca guys kalau ini seru banget pokoknya gue jamin. Buat minjem kayak mau beli baca seru guys. nah, nggak heran kan kalau dia tuh waktu di tahun 1991 dia dinobatkan sebagai salah satu tokoh nasional pahlawan Indonesia. Setuju nggak sih? Setuju banget dari cara dia bertumbuh kembang dari pendidikannya di LS sampai hingga dia berkarir di dunia politik itu udah kelihatan banget sih. Nanti benar-benar aktif dengan dedikasi ya. Ini dari dikutip dari detik.com aja nih ya, sosok Kiai Haji Agus Salim pahlawan muslim yang dijuluki The Great Old Man. Gue udah dapet julukan bagus banget gitu. Iya, itu gue tahu tuh julukan itu tuh memang wah nggak sembarang orang nanti itu ya. Itu sahabat kayaknya kalau jadi dia ya harus ada perjuangan mengorbankan waktu buat belajar, juga ngasih otak buat dia. Keren sih bang. Tapi udah hampir segini orang itu ada kemana? Jadi kita udahin aja nggak sih dari belakang lapangan kan? Iya. Sebenarnya gue mau masih yang banyak sih, tapi gak cukup nih waktu Iya, waktunya sudah. Oke, sini pertama Karena emang ada yang ngikutin kehidupan yang menderita, Iya. terus ada lagi masa kecil dia, terus keluarga dia yang bahkan anak-anaknya aja pinter banget gara-gara dia Iya. lagi di waktunya. Iya. Dari saya guys. Apalagi kan memori HP ini HP sebatasnya itu rata, HP Asia udah penuh, HP Luffy juga udah penuh, HP saya dikit lagi Ke kampus kami udah ada peringatan. Jadi ini guys, ya ini aja lah podcast singkat dari grup Haji Agus Salim dari kelas 12 ke 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Karena apa? Oh nggak tahu. Oh belum. Karena kita manusia biasa bukan nabi boy. Oh. Oh ya, Tahu. gue juga ini Gua tahu. kalau kalian masih mau tahu lebih banyak tentang Agus Salim, kalian bisa langsung aja baca ini. Ini lebih Lebih detail, recommended. dijelasin ada di sekitar. Nah itu buku seri Tempo ya? Iya. Seri Tempo guys. Tahu. Ini nih. Karya Agus sebanyak Salim, diplomat, penangkap, penopang Republik. ini juga guys nih ya, karya ilmiah sebanyak ini tuh banyak ini tuh diambil dari begitu juga. Kita udah iya ada pola ini juga. Kita ada beberapa buku juga sih dari beberapa perusahaan. Soalnya kan kita kan pertama itu dari Pusnas, terus habis itu kita kedua minjem buku di HP Jasin. Ya, Terus juga perpustakaan Jakarta kita juga Jakarta. Emang sampai bahkan sebelum bikin video ini si Asad ini yang malah
pergi tuh harus saling sama Habib Iya, Yasin. itu wah Ya, tadi pas kita briefing dia emang Habib Yasin. HB Yasin, sekolah HB sih bilang HB Yasin. Gimana? Terus enggak ya. kita juga ada Bukan perjuangan. Nabi coy. Bukan Nabi coy. Nah, terus kita juga ada perjuangan waktu pas minjem buku di perpus Jakarta tuh yang di ITM tuh sama Ismail Marzuki. Itu panas banget guys. Jauh panas terus kita juga Pas pulangnya nyasar lagi. iya pas pulangnya kita agak nyasar gitu. Itu baru yang di TIM yang udah panas jauh terus kita juga belum pernah ke sana. Terus waktu kita balikin buku ke perpusnas, Duitnya. jadi aja kita sharing-sharing dulu. Sharing. Bisa cukup lagi buat ini. Apa? Belum yang sama tadi video pembukaan kita. Lah iya ya. Yang kita tutup ya. Iya, pokoknya intinya kita Ini gitu deh. ya kita gitu deh. Kita kan Gitu deh. mau cosplay Haji Agus Salim, kita kan berjuang dalam menuntut ilmu. Ya. Box. Merah. Jauh. Bye bye. Bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!